belum hadir minggu lalu ya. Jadi katalisis tentunya salah satu proses yang penting ya dalam teknik kimia ya, dalam teknik kimia. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk mengkonversi kan, kita ingin mengkonversi suatu bahan baku menjadi produk, kemudian kita ingin mereaksikan suatu raw material. Nah, banyak reaksi yang berlangsung lambat. Jadi saya ulang lagi sedikit ya. Kemudian katalisis akan membuat reaksi yang berlangsung lambat tadi, reaksinya akan menjadi lebih cepat. Nah, reaksinya menjadi lebih cepat. Ada yang tahu alasannya kenapa dia bisa menjadi lebih cepat? Coba Luput Irma, kenapa kira-kira? Jangan Luput Irma, yang minggu lalu sudah hadir berarti. Nah, yang minggu lalu hadir berkaitan dengan apa? Energi aktivasi, Pak. Oke, berkaitan dengan energi aktivasi ya. Nah, jadi setiap reaksi itu punya energi aktivasi ya. Setiap reaksi punya energi aktivasi, yaitu dalam artian ia membutuhkan energi minimum agar bisa berlangsung reaksinya ya. Jadi ada energi minimum yang harus dilampaui untuk bisa bereaksi. Nah, kalau oleh katalis, maka energi tadi bisa lebih rendah. Nah, kalau misalkan sederhananya, kalian bisa melihat ingin melewati puncak gunung yang tinggi dengan yang rendah. Nah, tentunya pasti akan lebih cepat kita sampai ke tujuan jika puncak gunungnya lebih rendah. Nah, puncak gunung yang tadi itu yang lebih tinggi itu taruhlah di awal, energi aktivasi awalnya tanpa katalisis. Nah, dengan puncak gunung yang lebih rendah atau puncak bukit yang lebih rendah, dia itu reaksi yang dikatalisis. Nah, sehingga tentunya kita bisa melewati dan sampai ke tujuan atau sampai ke produk dengan baik, ya seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi katalis ini ya, dia bisa mempercepat reaksi. Kalian bisa lihat ini ya, yang minggu lalu. Tapi dia tidak akan, ini saya bahas sedikit ya karena ada yang tidak hadir minggu lalu ya. Tapi dia tidak mengubah kesetimbangan reaksi ya. Jadi dia tidak menggeser sifat termodinamika. Yang dipengaruhi oleh katalis adalah sifat kinetikanya, atau laju reaksinya. Dengan katalis, dia bisa membuat cepat waktunya untuk mencapai konversi kesetimbangan. Kalau tanpa katalis, untuk mencapai konversi kesetimbangan akan dibutuhkan waktu yang lama. Katalis bisa mempercepat reaksi mencapai konversi kesetimbangan. Ini sejarah katalis kita lewati saja ya. Jadi sifat-sifat katalis tentunya ini dia menggunakan aktivasi. Nah, jadi kita refresh kembali yang minggu sebelumnya ya. Dia akan bisa membuat energi aktivasi dari suatu reaksi menjadi lebih rendah. Nah, tapi dia tidak akan menggeser kesetimbangan reaksinya atau sifat termodinamikanya. Nah, kemudian parameter katalis, tentunya kenapa katalis bisa mempercepat reaksi, karena dia, nanti kalian lihat mekanismenya ya,
Jadi dia ada yang namanya aktivitasnya, ya. Jadi bagaimana kemampuannya untuk mempercepat reaksi tersebut, selektivitas atau pengarahan reaksinya. Jadi dia mengarahkan reaksi untuk mendapatkan produk tertentu, kemudian kestabilan, lamanya dia stabil. Nah, ini parameter-parameter katalis, termasuk rendeman dan juga kemudahan deregenerasi. Oke, nah ini ilustrasinya ya. Jadi bagaimana katalis, seberapa besar katalis itu bisa mempercepat reaksi sebenarnya. Kalau kita hitung laju reaksi, misalkan reaksi tanpa katalis, misalkan ini reaksi hidrogenasi etilena menjadi etana. Nah, di sini ada reaksi ya. Jadi hidrogenasi artinya reaksi dengan hidrogen ya. Kalau kalian dengar reaksi hidrogenasi artinya reaksi pemberian hidrogen di situ. Nah, ada juga dehidrogenasi, ya, dehidrogenasi. Jadi dia akan melepaskan hidrogen di situ. Nah, di sini ini reaksi hidrogenasi. Nah, dengan adanya hidrogen akan bisa mengkonversi etilena C2H4, dia suatu etana ya, etena ya. Ingat lagi ya, kalian ingat tata senyawa organik, tata namanya ya. Rantai 2 ya, C2H4 etilena menjadi etana. Etana itu rantai apa? Ikatannya, salah. Bukan rantai ya. Ikatan etilena ikatan rangkap, kemudian menjadi etana ikatan tunggal ya. Oke ya, jadi ikatannya tunggal di sini. Kalau yang jadi dia akan memutus reaksi ini akan bisa memutus ikatan rangkap pada etilena C2H4 menjadi tunggal. Nah, reaksi ini membutuhkan agen hidrogen. Nah, tapi sebenarnya kalau tanpa katalis, dia laju reaksinya seperti ini nih. Kalau kita hitung, ya, kita hitung berdasarkan persamaan Arrhenius, ya, untuk menghitung laju reaksi ya, yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, persamaan ini tentunya, nah, kita bisa hitung laju reaksinya seperti ini. Ini berdasarkan penelitian ya. Nah, bagaimana kalau dikatalisis dengan suatu katalis? Di sini katalisnya oksida logam ya. CuO, MgO, ini oksida logam. Kemudian dihitung. Ini persamaan kinetika reaksi orde 1 ya. Nah, jadi ini orde 1 terhadap tekanan parsial gas hidrogennya. Nah, kemudian setelah dihitung ternyata dibandingkan kecepatannya. Dan bisa dilihat dengan katalis diperoleh perbandingannya 1:10⁻11. Berarti reaksi dengan katalis bisa mempercepat sampai jutaan kali. Nah, begitu pentingnya katalis ini ya. Jadi kalau tanpa katalis, kalau dengan katalis kita bisa hemat berapa banyak tuh yang kita bisa hemat dengan adanya katalis. Nah, karena dilihat saja di sini ya, dia bisa mempercepat reaksi hingga jutaan kali. Jadi ini dasarnya, konsep dasarnya kenapa sih dibutuhkan proses katalisis itu ya. Nah, dan ini yang tadi ya, ini yang tadi ya. Jadi dengan katalis dia akan menyediakan jalur reaksi yang berbeda. Nah, ini jalur reaksi yang pertama tanpa katalis, jalur reaksi yang kedua dengan katalis yang energi aktivasinya sudah diturunkan. Jadi jarak dari energi aktivasi ke entalpi reaksinya itu bisa berkurang. Nah, tentunya dengan berkurang jaraknya maka dia akan bisa cepat mencapai keadaan akhir atau produk. Nah, jadi ini keadaan awal reaktannya, kemudian ini intermediatnya ya, seperti itu. Oke,
Jadi ini dasarnya ya. Siapa yang minggu lalu belum hadir? Putri Irma dan Deliana. Sekarang hadir ya Deliana ya? Sudah hadir? Hadir Pak. Oke, ya. Oke, jadi itu reaksi dengan katalis. Kalian juga sudah mencari tugas, mendapatkan tugas minggu lalu, mencari tahu sendiri bagaimana perkembangannya ya. Bagaimana perkembangan dari konsep katalisis, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana kontribusi dari para ilmuwan untuk mengembangkan katalisis. Ya itu sudah kalian kerjakan ya seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba melihat tentang bagaimana mekanisme katalis dan juga bagaimana penggolongannya ya. Tentunya kita tahu kita harus golongkan dulu katalisnya ya. Oke, saya share lagi. Oke, udah muncul ya? Udah Pak. Oke ya. Nah, di sini katalis kita bisa golongkan ya. Kita bisa golongkan menjadi beberapa golongan. Ini bergantung kepada jenis fasanya dan juga sumber katalisnya ya seperti itu. Nah, pertama kita golongkan menjadi jenis fasanya ada katalis homogen dan heterogen. Nah, jadi berdasarkan fasanya kita bisa menggolongkan katalis ini menjadi katalis homogen dan heterogen. Nah, kemudian nanti ada biokatalis. Biokatalis di sini sesuai dengan namanya dia asalnya dari makhluk hidup. Bio ya, dari makhluk hidup, biokatalis atau enzim. Nah, karena enzim ini kita dihasilkan dari biokatalis. Kemudian penggunaan katalis ini akan dibedakan berdasarkan fasanya tadi, ya. Fasanya terhadap reaktan dan produk reaksinya. Nah, jadi berdasarkan fasanya kita bisa bedakan jenis katalis dan tentunya penggunaan katalisnya. Nah, seperti apa kalau misalkan dia katalis homogen seperti apa, katalis heterogen seperti apa? Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini untuk katalis homogen. Katalis homogen dia punya fasa yang sama antara reaktan dan produk. Nah, jadi contohnya biasanya dalam katalis homogen biasanya contohnya larutan. Suatu larutan katalisnya juga larutan. Misalkan katalis asam sulfat atau katalis HCl misalkan sebagai katalis ya. Atau katalis NaOH, larutan NaOH. Nah, mengkatalisis suatu reaksi yang berada dalam fase larutan. Atau reaksi gas misalkan, antara suatu gas, kita pakai katalisnya juga berupa gas. Nah, jadi untuk katalis homogen, dia bekerja dengan cara berinteraksi dengan partikel bereaksi, membentuk fase transisi. Nah, selanjutnya fase transisi ini akan bergabung dengan reaksi lain membentuk produk. Nah, kalau sudah dibentuk produknya, katalis keluar ya, katalis keluar menjadi zat semula. Nah, berarti ada fase intermediate di sini ya. Ada fase intermediate dari suatu katalis homogen. Nah, seperti apa?
kalian bisa lihat nanti bagaimana mekanismenya ya. Jadi katalis homogen di sini dia fasanya sama ya, fasanya sama dengan antara reaktan dengan produk. Nah, umumnya berupa fase cair dengan katalis dan reaktannya berada dalam larutan. Nah, di sini kalian perlu tahu bahwa katalis homogen di sini sebenarnya ada keunggulannya ya, nanti dipelajari ya. Pertama-tama bagaimana mekanismenya ya. Mekanismenya katalis homogen ini tadi kan sudah disebutkan ya, di sini disebutkan dia membentuk senyawa kompleks atau intermediate yang disebut dengan tahap koordinasi. Nah, selanjutnya ada tahap penyusunan ulang antara molekul-molekul reaktan dengan ligan dengan katalisnya ya. Nah, ini tahap interaksi ligan karena biasanya katalis homogen biasanya katalis yang senyawa koordinasi ya. Senyawa koordinasi itu senyawa logam yang berikatan dengan ligan. Nah, ligan itu kalian bisa cari tahu nantinya. Terakhir adalah tahap eliminasi produk ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini kalau digambarkan ya. Jadi ini reaktannya. Nah, di sini reaktannya dia akan berinteraksi satu sama lain. Ada interaksi. Interaksinya membentuk senyawa intermediate. Jadi antara reaktan A, B, kemudian antara reaktan A, B, kemudian katalis ini berinteraksi membentuk senyawa intermediate. Ini intermediate. Selanjutnya senyawa intermediate ini akan melakukan penyusunan ulang antara molekul-molekulnya sehingga menghasilkan produk dan katalis. Ya, jadi dia bereformasi di sini ya. Berubah bentuk. Yang semula A, B, C, A, B dan K ya. A, B katalis menjadi intermediate C dan terakhir C menjadi produk P dan K lagi katalis. Jadi katalis akan keluar pada tahap eliminasi produk ya. Jadi katalis di sini dia akan keluar pada tahap eliminasi produk ya. Nah, jadi kita bisa menentukan kinetika reaksinya untuk katalis homogen berdasarkan mekanismenya ya. Oke ya. Terus contoh lain katalis homogen sebenarnya enzim bisa dibilang katalis homogen ya. Kalau misalkan fasanya sama ya. Nah, kemudian bagaimana kelebihannya katalis homogen? Homogen ini sebenarnya cukup banyak digunakan karena dia punya kelebihan-kelebihan ya. Kelebihan utamanya adalah ada di aktivitasnya ya. Aktivitas umumnya ya, ini umumnya katalis homogen, makanya masih banyak yang dipilih. Dia itu aktivitasnya dan selektivitasnya lebih tinggi dibandingkan heterogen sebenarnya. Tadi kan ada homogen, ada heterogen. Kalau misalkan dia fasanya sama, apa alasannya? Kenapa dia aktivitasnya lebih tinggi? Tentunya karena dengan fase yang sama tadi, molekul-molekulnya akan mudah untuk berinteraksi satu sama lain, mudah untuk berikatan, mudah untuk membentuk senyawa yang lain, ya, saling berikatan lah, intinya seperti itu, ya. Nah, kalau heterogen kan dia berbeda ya antara padatan sama larutan, ya. Nah, fase yang berbeda tadi itu
tidak lebih cepat atau tidak lebih bagus aktivitasnya dibandingkan dengan fase yang jika fasanya sama. Oke. Jadi tentunya dengan aktivitas dan selektivitas yang tinggi, waktu reaksinya bisa relatif singkat. Atau misalkan dia tidak butuh temperatur yang tinggi. Nah, itu kelebihannya. Misalkan kalau katalisnya homogen, ya. Nah, ini jadi dia mudah dioperasikan. Atau dia tidak mudah teracuni oleh keberadaan pengotor. Kalau untuk yang homogen. Nah, selain itu dia juga bisa dimodifikasi. Nah, mudah untuk dimodifikasi karena dia fasanya sama ya, fasanya sama dengan yang reaktannya, maka dia lebih mudah ketika kita modifikasi, serta mudah untuk dipelajari. Tapi di balik kelebihannya ini, dia punya kekurangan, ya. Ini punya kekurangan. Nah, kekurangannya, walaupun dia lebih tinggi aktivitasnya, perlu kalian ingat, namanya homogen, fasanya sama. Gimana kalian mau pisahkan? Sulit ya, berarti ya. Misalkan apa? Kalian ingin membentuk suatu membuat alkohol, misalkan metanol. Nah, dengan katalis cair ya, misalkan asam ya, misalkan asam. Nah, alkohol larut juga dalam asam ya. Nah, seperti itu ya. Susah dipisahkan ya, karena dia sudah bercampur menjadi suatu larutan yang fasanya sama, yang homogen. Sehingga dia sulit untuk dipisahkan dari campuran reaksi. Maka perlu tahap pemurnian reaksinya. Kita perlu pisahkan antara katalisnya dengan produknya. Nah, ini kekurangannya sebenarnya. Walaupun secara molekul dia terpisah, tapi secara zat fasanya dia bercampur. Karena fasanya sama-sama cair, ya, saling melarutkan lah, saling larut. Nah, di dalam larutan tersebut ada dua zat produk yang cair tersebut dan juga katalisnya, seperti itu, ya. Nah, contohnya misalkan untuk katalis homogen ini. Misalkan yang mana? Yang fasanya gas ya. Yang fasanya gas apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, tapi sebelum itu ini ya, yang biasanya katalis homogen di industri. Misalkan untuk proses hidrogenasi alkena ya. Dia biasanya membutuhkan katalis kompleks ya. Jadi kalau yang biasanya menjadi katalis ini katalis senyawa kompleks, makanya tadi ada interaksi dengan ligannya nantinya ya. Jadi dalam mekanismenya yang tadi kalian lihat di sini ada tahap penyusunan ulang antara molekul-molekul reaktan dengan ligan dari katalis. Ligan ini asalnya dari senyawa koordinasi atau kompleks tadi ya. Kompleks logam. Nah, di sini misalkan kompleks logam ruthenium ya. Nah, di sini menjadi katalis untuk hidrogenasi alkena kalau di industri. Ada juga misalkan ruthenium dengan ligan CO ya, ligan CO dengan yodium, dia untuk sintesis asam asetat. Nah, ini bisa jadi reaksinya berbeda tapi katalisnya sama. Seperti ini. Sintesis asam asetat maupun asetat anhidrat. Ini karena dia
sama ya, sama-sama asetat ya, seperti itu. Nah, dia bisa dikatalisis dengan reaksi yang sama. Hanya tadi kan yang membedakan nanti apanya? Produknya ketika dia dipisahkan, maka pasti membutuhkan suatu perlakuan tertentu ya. Jadi itu katalis homogen kekurangannya ya. Sulit untuk dipisahkan ya. Nah, ini contohnya ya, untuk contoh katalis homogen ya. Nah, misalkan reaksi pembentukan CO2 dari CO dan oksigen. Ini dikatalisis oleh NO. Ini pernah nggak ingat reaksi ini? Pernah belajar nggak sebelumnya? Nanti kalian cari bagaimana pembentukan CO2 ini dikatalisis oleh NO ya. Atau misalkan pembentukan gas metan dari apa ini? CH3CHO. Deliana ini apa nih? Molekul apa? Ada yang tahu nggak? Ini molekul apa namanya? Nah, bisa ditebak ya. Ini gugus fungsinya apa kira-kira? Alkohol, Pak. Alkohol. Benar, CH3 C-nya mengikat ke CH3 1. C itu berapa ini tangannya? Keton bukan, Pak? Suatu aldehid ya. Jadi dia CH3 CO rangkap 2 dan H ya. Kalau keton hanya diganti sama metil lagi ya. Nah, ini bisa dikonversi. Ini namanya asetaldehid. Dia bisa dikonversi menjadi metan dengan menggunakan katalis. Katalisnya apa? Uap iodin ya. Nah, ini contoh kalau fasenya gas. Nah, untuk yang fasenya cair, reaksi berkatalis homogen banyak ya. Misalkan di sini ini apa? Senyawa apa nih? C12 H22O11. Glukosa yang di sampingnya itu apa? Sukrosa ya, senyawa sukrosa. Sukrosa bisa dikonversi ya, bisa dikonversi menjadi glukosa dengan katalis asam. Kalian pernah praktikum kan ini? Apa praktikumnya namanya? Ingat nggak? Christine ingat nggak praktikumnya apa dulu ini? Yang fermentasi bukan, Pak? Nggak pernah praktikum ini? Hidrolisis, ya? Pernah ya kalian praktikum hidrolisis? Nah, ini reaksinya hidrolisis. Jadi ada pemecahan dengan air. Hanya bedanya ini yang kalian hidrolisis waktu itu lebih kompleks lagi. Kalian hidrolisis apa waktu itu? Praktikumnya? Sintesis senyawa organik anorganik kan? Benar nggak? Ingat nggak kalian pernah praktikum ini? Apa, Christine? Kalau waktu praktikum? Ada, kan waktu itu kalian ingatnya cuma praktikum anorganiknya saja, organiknya nggak diingat. Hidrolisis pati, Pak, waktu itu.
Nah, hidrolisis pati ya, sama ini reaksinya hidrolisis ya. Nah, sama-sama hidrolisis. Hanya ini suatu disakarida ya. Disakarida, 2 sakarida menjadi monosakarida. Ya, kalau yang lalu lebih kompleks pati. Nah, tapi kan pati itu kan dipecah ya, dipecah-pecah dengan katalis asam hidrolisis ya. Nah, dengan katalis asam dipecah-pecah nanti menjadi disakarida, yang selanjutnya nanti berlanjut sampai menjadi monosakarida glukosa. Nah, seperti reaksi ini. Nah, ini katalisnya asam sebenarnya. Jadi bercampur antara katalis dengan fasa reaksinya ya. Karena di sini kita larutkan ya. Nah, kita buat dalam bentuk larutan kan, sukrosanya di sini ya. Atau misalkan ini ya, suatu ester kita sama ya, hidrolisis dengan katalis asam juga menghasilkan asam asetat dan juga alkohol ya. Jadi di sini pada prosesnya sukrosa yang ini dia akan menghasilkan suatu intermediate dulu ya. Nah, karena dia dipecah kan. Nah, pemutusan ikatannya ini dia bisa menjadi produk lain selain dari glukosa di sini. Jadi akan saling mengatur ulang ya susunan ikatannya. Nah, sehingga nanti akan hasilnya adalah menjadi produk dan juga katalis kembali. Hanya saja karena dia homogen, katalisnya tidak bisa atau kita perlu mekanisme untuk pemurnian katalisnya ya. Pemisahannya lebih sulit. Nah, kemudian yang kedua adalah katalis heterogen ya. Nah, katalis heterogen di sini katalis heterogen dia fasenya tidak sama dengan reaktan dan produk. Nah, umumnya fase katalisnya berupa padatan, reaksinya berupa gas atau cairan. Nah, kebanyakan di industri gas ya. Nah, seperti misalkan mereaksikan dalam proses gas metan yang diubah ya, yang diubah menggunakan katalis padat. Misalkan dalam proses steam reforming misalkan ya, dalam proses steam reforming ya. Masih ingat katalis yang digunakan dalam proses steam reforming? Pernah dipelajari ya waktu SOA juga ya. Nah, di sini keunggulan katalis heterogen, walaupun tadi misalkan homogen aktivitasnya lebih tinggi, tapi dia kalau yang heterogen dia lebih mudah untuk dipisahkan dari campuran reaksi dengan filtrasi. Kenapa? Karena dia padatan, satunya gas, mudah saja ya dipisahkan ya. Nah, mudah secara otomatis terpisahkan ya. Atau misalkan gas dengan cairan kita saring, gasnya padatannya tertahan di kertas saring, nah berarti terpisah. Oke. Kemudian dia tidak bersifat korosif umumnya ya. Nah, dia bukan asam, bukan senyawa asam. Kemudian dia tahan dan stabil pada suhu yang relatif tinggi. Nah, kalau yang heterogen biasanya kalaupun kita panaskan dengan sangat yang tinggi, dia tetap stabil. Nah, selain itu dia lebih ramah lingkungan dan karena dia mudah dipisahkan maka dia bisa digunakan berulang kali. Nah, ini contohnya. Contohnya dia berupa zat padat yang terdiri atas logam dan oksida logam. Nah, oksida logam di sini dia CaO, misalkan MgO, atau yang kemarin saya juga buat katalis besi oksida ya Fe2O3 hematit ya atau magnetit Fe3O4. Nah, itu contoh katalis oksida. Nah, jadi katalisnya itu zatnya padat, tapi fasa yang menjadi reaktannya itu cair. Nah, contoh katalis heterogen dalam industri ini pertama kalinya pada tahun 1957. Nah,
Ini ingat nggak ini proses apa ini? SO2 menjadi SO3? Sulfonasi, Pak. Sulfonasi. Sulfonasi. Bukan. Apa namanya? Ingat nggak? Memang sudah lama juga nih ya. Nah, ini reaksi oksidasi yang digunakan dalam proses apa nih? Ini kan dia teroksidasi ya. Dia teroksidasi SO2 menjadi SO3, artinya dia teroksidasi ya. Nah, dia ketambahan di sini. Dia ketambahan atom oksigen di sini ya. Jadi SO2 menjadi SO3, dia teroksidasi dalam proses kontak ya. Nah, proses kontak untuk membuat apa waktu itu? Ingat? Pak. Nah itu siapa yang ingat ya? Asam sulfat ya. Nah, jadi membuat asam sulfat menggunakan proses kontak ini tahapan kedua ya. Nah, ini tahapan kedua. Tahapan pertama tentunya pembentukan SO2 dari belerang S. Nah, kemudian ini tahapan keduanya, di sinilah terjadi proses katalisisnya. Nah, dia di sini agar dia bisa mudah untuk teroksidasi menjadi SO3, maka dia harus menggunakan katalis platina ya. Nah, ini pada tahun 1957 ya. Nah, terus bagaimana sih mekanismenya untuk katalis heterogen ini ya? Jadi kenapa bagaimana prosesnya dia mengkatalisis suatu reaksi? Nah, ini terdiri dari beberapa tahapan ya. Kalau untuk katalis heterogen, kalau katalis homogen kan tadi pembentukan intermediat ya. Jadi dia dengan fasa yang sama, kalau homogen dia membentuk suatu intermediat, jadi menata ulang susunan ikatan ininya, ikatan molekulnya untuk membentuk intermediat, kemudian terjadi penataan ulang sampai akhirnya menjadi produk dan keluar katalisnya kembali ya, walaupun fasanya sama ya. Jadi itu bisa dipahami ya mekanismenya. Sekarang kalau heterogen, nah heterogen karena dia padatan dengan fase yang lain, misalkan cairan atau gas, maka di sini menggunakan teori adsorpsi permukaan ya. Nah, untuk menjelaskan mekanisme reaksi heterogen. Nah, ini ingat ya bahwa di sini menggunakan teori adsorpsi permukaan. Nah, bagaimana teori adsorpsi permukaan itu? Nah, kalian bisa lihat di sini pertama terjadi difusi reaktan kepada permukaan katalis. Nah, jadi reaktan yang cair tadi dia berdifusi masuk ya, berdifusi masuk. Misalkan ini spesies A, dia dari bulk fluid, dari cairan besarnya yang molekulnya besar ya, dia masuk ke permukaan eksternal dari pelet katalisnya. Katalisnya kan padat berbentuk pelet ya. Nah, di sini ada hal-hal yang berpengaruh di sini ya dalam proses pertama ini ya. Nah, untuk tahapan yang pertama ini di sini laju difusinya ya. Laju difusinya dia akan dipengaruhi oleh konsentrasinya di fasa curahnya ya. Jadi semakin pekat atau ketebalan lapisan dari lapisan pembatasnya antara fase cairan dengan fase padatan ya. Nah, kalau secara logika gimana? Lebih mudah yang konsentrasi tinggi atau rendah?
untuk masuk berdifusi. Bagaimana? Nah, rendah, dia lebih viskositasnya pasti lebih kecil juga. Nah, dia tidak, penghalangnya lebih sedikit, ya, penghalangnya lebih sedikit di sini, ya. Nah, jadi di sini nanti dia bisa masuk, ya, dia bisa masuk dengan lebih cepat kalau dia tadi, ya, dia tidak ada penghalang di sini, ya. Jadi dipengaruhi sama konsentrasi di fasa curahnya. Kemudian yang kedua, dia absorpsi reaktan. Nah, jadi tahapan pertama tadi apa? Difusi reaktan ke permukaan. Tahapan kedua, absorpsi reaktan atau difusi reaktan dari ke permukaan katalis, ya. Oke, ini yang kedua, ya, yang ke sebelum absorpsi dia ada difusi dulu, ya. Jadi tadi kan dia baru sampai ke sebatas permukaan eksternalnya saja. Nanti dia berdifusi lagi dari mulut pori, jadi melalui pori-pori katalis, nanti masuk ke permukaan internalnya. Tadi masih permukaan eksternal, jadi dia masuk ke permukaan eksternalnya, ya. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi di sini pertama ada perpindahan massa tentunya, berarti, ya. Di sini mencakup perpindahan massa. Perpindahan massa A ke permukaan eksternal, ya, dari katalis B. Nah, di sini. Nah, kemudian yang kedua difusi dari mulut pori yang ini, ya, berarti, ya. Nah, yang ini difusi dari mulut pori ke dalam, ya. Jadi di sini ada terjadi difusi, ya. Nah, difusi A dari mulut pori ke permukaan internal dari katalis. Nah, setelah ini terjadi proses yang ketiga, baru terjadi proses yang ketiga, absorpsi reaktannya. Absorption A atau absorpsi reaktan A di sini ke permukaan dari katalisnya. Tadi baru difusi, jadi dia berdifusi tapi belum terabsorpsi, belum terserap. Ya, di sini dia terserap, ya, terabsorpsi. Yang ini, ya. Nah, yang ini dari 2, ini yang 1, 2, kemudian 3 ke permukaan dari katalisnya. Jadi dia sudah terserap di sini. Nah, disinilah dia bisa bereaksi. Yang A tadi reaktannya bereaksi menjadi B, tahap keempat. Nah, A menjadi B, ya, atau A tambah B menjadi AB. Nah, ini permukaan katalis, ya, di permukaan katalis atau catalytic surface yang ini, ya, yang ini, ya. Oke, kemudian baru tahap kelima. Tahap kelima terjadi desorpsi. Nah, di sini terjadi desorpsi produk di sini. Nah, yang mana? Nah, yang ini, ya. Nah, yang ini terjadi desorpsi produk. Artinya apa? Produk B dia keluar dari permukaan. Nah, produk B-nya keluar dari permukaan. Nah, kalau sudah, nanti dia berdifusi keluar lagi. Nah, sama kayak tadi. Yang ini sama kayak tadi. Dia berdifusi keluar, internal diffusion, ke mulut pori. Baru yang terakhir, external diffusion, dari dari permukaan eksternalnya, kembali ke fasa curahnya. Ke fasa curah, maksudnya kelarutannya, fasa larutan yang banyak, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti di larutannya sudah berubah, yang tadinya A menjadi B, karena terjadi proses langkah-langkah mekanisme seperti ini, ya. Nah, jadi ke bulk fluid artinya itu maksudnya ke fasa curahnya, ya.
yang banyak itu. Jadi terjadi mekanisme seperti itu sebenarnya kalau di katalisis dengan dengan katalis heterogen ya. Nah, oke, jelas ya. Jadi ini untuk absorpsinya. Absorpsi di sini adalah proses penyerapan ion oleh partikel penyerap adsorban. Nah, ini ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara absorpsi B dengan adsorpsi. Kalau absorpsi keseluruhan masuk. Kalau adsorpsi dia hanya di permukaan saja. Nah, adsorpsi dia hanya di permukaan. Kalau absorpsi dia masuk. Nah, jadi absorpsi jika ionnya tertahan di permukaan partikel penyerapnya. Sedangkan absorpsi dia berlangsung sampai ke dalam partikel penyerap. Nah, jadi seperti ini jenis absorpsi ya. Ada absorpsi, tadi dia yang terjadi adalah absorpsi ya, ke permukaan dari katalisnya. Ini ada absorpsi fisik, absorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals atau gaya tarik-menarik yang cenderung lemah ya, antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Nah, kemudian ada absorpsi kimia yang terjadi karena terbentuknya ikatan kovalen atau ion antara molekul adsorban dengan adsorbennya. Ini kalau kimia dia membentuk ikatan, makanya dia lebih kuat. Absorpsi kimia itu lebih kuat dibandingkan absorpsi fisik karena dia mengikat di sini ya. Ada ikatan dari partikelnya, partikel adsorbatnya dengan adsorbennya ya. Nah, ini ya, jadi ini perbedaan absorpsi kimia dan fisika. Jadi perlu dipahami proses ini. Kenapa? Karena mekanisme reaksi heterogen itu dia ada proses adsorpsi di situ ya. Nah, untuk absorpsi fisik seperti ini ya. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya ya. Untuk absorpsi kimia umumnya seperti ini ya. Jadi dia terikat pada adsorben, kemudian membentuk lapisannya monolayer dibandingkan yang fisik. Kemudian kalau kimia dia bisa terjadi pada suhu tinggi. Nah, kalau yang fisik dia hanya terjadi pada suhu di bawah titik D adsorbat. Nah, kemudian fungsinya dia jumlah absorpsi pada permukaan adsorben ya, dia merupakan fungsi adsorbat. Nah, sedangkan kalau yang kimia jumlah absorpsinya pada permukaan merupakan karakteristik adsorben dan adsorbat. Nah, jadi dua ini, adsorbennya sama adsorbat. Kalau yang fisik adsorbatnya saja ya. Bergantung pada fungsi adsorbatnya. Nah, ini kalau fisik tentunya karena tidak ada reaksi berarti tidak melibatkan energi aktivasi. Kalau absorpsi kimia melibatkan energi aktivasi dan sifatnya spesifik ya. Nah, ini untuk isotermal absorpsi. Nah, perlu kalian ketahui juga karena ini hubungannya sama kinetika ya, sama kinetika reaksi untuk isotermal absorpsi ini ya. Nah, jadi dalam mempelajari katalisis perlu diketahui juga tentang isotermal absorpsi ya. Nah, bagaimana isotermal absorpsi tersebut? Oke ya. Nah, di sini ada yang kalian pernah pelajari waktu kimia fisik, absorpsinya Freundlich ya. Absorpsi Freundlich. Kemudian mungkin ada lagi yang lain yang pernah kalian pelajari. Itu yang absorpsi yang lain ya. Nah, umumnya ini isotermal absorpsi Langmuir, Freundlich, dan ada juga BET ya. Nah, mungkin kalau ada yang kalian PKM, yang PKM-nya tentang material, mungkin bisa jadi kalian analisis BET ya. Sebenarnya itu isotermal absorpsi BET ya. Nah, hanya isotermal absorpsinya ini digunakan untuk menentukan luas permukaan dari material ya, seperti itu. Nah, ini untuk Langmuir ini menggunakan
asumsi ya. Pertama, gas yang terabsorpsi ideal dalam fase uap. Kemudian dibatasi sampai lapisan monolayer. Jadi bukan multilayer. Jadi tadi ya berarti Langmuir biasanya bukan fisik berarti ya. Nah, karena dia berarti sebatas biasanya absorpsi kimia ini menggunakan isotherm absorpsi Langmuir ya. Nah, karena dia lapisan monolayer ya, seperti itu. Nah, kemudian permukaan adsorbat homogen artinya afinitas tiap kedudukan ikatan untuk molekul gasnya sama atau konstan energi absorpsinya di semua sisi ya. Kemudian molekul gas yang terabsorpsi terlokalisasi artinya tidak bergerak pada permukaan. Setiap sisi adsorben hanya bisa menyerap satu molekul adsorbat. Nah, mungkin sebelum BET Fresnel dulu ya, yang biasa umum. Fresnel ini asumsi bahwa adsorbennya mempunyai permukaan yang heterogen dan tiap molekul punya potensi penyerapan yang berbeda-beda. Nah, absorpsi zat terlarut pada padatan adsorban ini biasanya penting kalau di sini ya. Ini misalkan absorpsi oleh Kerchel, absorpsi zat warna ya. Kemudian proses pemisahan menggunakan teknik kromatografi. Nah, terakhir ini aseton absorpsi BET. Ini kepanjangan sebenarnya Brunner Emmentaler ya. Teori ini menganggap bahwa absorpsi dapat terjadi di atas lapisan adsorbat monolayer ya. Nah, jadi beda dengan Langmuir tadi, sehingga isotherm absorpsi BET di sini dapat diaplikasikan untuk absorpsi yang multilayer. Nah, ini prosesnya bisa digambarkan sebagai berikut ya. Pertama, penempelan molekul pada permukaan padatan membentuk lapisan monolayer, yang selanjutnya nanti penempelan molekul pada lapisan monolayer membentuk lapisan multilayer. Jadi pertama dia menempel pada padatan adsorbannya menjadi monolayer, terus menempel lagi pada monolayer membentuk multilayer. Jadi semakin banyak lapisannya ya, seperti itu. Oke, jadi ini untuk ini ya, sekedar gambaran bagaimana proses adsorpsi ya, yang terjadi dalam mekanisme reaksi katalis heterogen. Oke. Nah, kemudian sebenarnya di sini saya nggak dibahas ya. Nanti kalian cari ini ya. Ini tugas besar saya kasihkan sekarang aja, nanti sambil kita selesaikan materi nanti ya. Jadi sambil kalian buat dari sekarang. Tapi sebelum itu saya ingin lihat dulu. Jadi tadi kan penggalangan katalis berdasarkan fasanya dalam reaksi ya. Nah, kemudian kalau dia berdasarkan keberadaannya di alam, maka dia bisa menggunakan katalis enzim ya atau biokimia ya. Nah, sementara yang tidak disediakan sama alam berarti katalisnya man-made atau dibuat oleh manusia ya. Nah, nanti kalian akan masuk juga di setelah UTS membahas tentang biokatalis secara khusus. Di sini saya gambarkan saja bahwa tadi selain homogen heterogen ada katalis lain, penggolongannya adalah berdasarkan keberadaannya di alam ya. Misalkan biokimia berarti dia berasal dari makhluk hidup. Enzim, dalam hal ini enzim itu katalis ya. Nah, jadi enzim itu katalis yang merupakan senyawa protein ya. Sementara
yang dibuat manusia ya selain enzim. Nah, berarti tadi katalis homogen, katalis heterogen. Nah, itu semua selain enzim ya seperti itu. Nah, kemudian katalis enzim itu sendiri nanti kalian akan pelajari lebih detail sebenarnya ya. Nah, dia umumnya menggunakan mekanisme katalis homogen ya. Nah, sama berarti katalis homogen ya. Dia yang tadi pertamanya kalau ditanyakan mekanisme katalis homogen kalian harus bisa merangkum ya. Pertamanya tadi ada pembentukan senyawa kompleksnya dulu ya. Atau intermediate. Nah, berarti terjadi tahap koordinasi di situ ya. Jadi dia terjadi proses koordinasi. Jadi kalau koordinasi kan melibatkan serah terima elektron ya di situ ya. Kalau koordinasi ya, kalian belajar nanti kalian cari tahu lebih dalam tentang senyawa koordinasi ya, seperti senyawa kompleks logam. Nah, jadi itu mekanismenya kalau untuk yang katalis homogen. Nah, baru nanti ada tahap penyusunan ulang antara molekul reaktannya dengan ligan katalisnya. Nah, pada tahap penyusunan itu terbentuk produknya, kemudian katalisnya terpisah. Hanya saja karena dia fasanya homogen, maka katalisnya berada dalam fase yang sama dengan produk reaksi pada akhir reaksi. Ya, seperti itu ya. Oke, ya. Nah, sebenarnya saya ingin nanti kita lanjutkan minggu depan terkait melihat lagi reaksinya, bagaimana mekanisme reaksinya untuk katalis homogen ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin kalian bisa screenshot ya sekarang tugasnya. Ini tugasnya kalian akan coba review paper ya. Nah, katalis apa yang digunakan, apakah katalisnya itu homogen atau heterogen, kemudian komponen aktif. Nah, ini nanti belajar minggu depan sebenarnya terkait komponen-komponen katalis. Nah, komponen katalis ini yang ada pada katalis heterogen ya. Nah, sama homogen ya, tapi kalau yang biasanya yang homogen dia tidak menggunakan support seperti itu ya. Nah, kalau heterogen biasanya katalis yang menggunakan support. Jadi di sini ada komponen katalis, komponen aktif, support, promotor, kemudian reaksi kimianya yang terjadi, serta jenis reaksinya, apakah eksoterm atau endotherm, kemudian kondisi operasi dari reaksinya, suhunya, tekanan, dan lain-lain. Kemudian mekaniknya. Yang terakhir, bagaimana pengaruh katalis tersebut terhadap reaksi atau produknya. Dalam hal ini, kalau ditanyakan pengaruhnya, berarti artinya hubungannya adalah yieldnya. Yieldnya itu artinya produk yang dihasilkan, ya. Kemudian konversi. Konversi artinya berapa banyak reaktannya yang terkonversi menjadi produk. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang penting bagaimana cara strategi untuk meningkatkan konversi yield dari paper yang Anda review. Ini tugasnya kelompok ya. Ini untuk penilaiannya ada tampilan presentasi, kemudian kelancaran presentasi, kemudian penguasaan materi, gagasan, dan kerjasama ya. Nah, di sini karena cuma berapa 14 ya. Jadi saya ingin dibagi 3 aja, 3 kelompok aja cukup ya. Nah, berarti satu orangnya 5 ya. Karena 14, satu kelompoknya 5, 5, 5, 4 ya. Berarti 5, 5, 4 ya. Jadi 3 kelompok saja yang presentasi, karena mungkin waktunya juga susah ya kalau banyak kelompok ya. Nah, jadi 5, 5, 4. Satu orang 5, kecuali kelompok terakhir 4 ya.
Ya. Hmm? Oh iya, yang konversi ya. Dua orang ya. Eh, siapa yang konversi lagi tadi? Oke. Ya sudah, berarti empat empat berarti. Berarti empat empat. Tiga kelompok. Saya Tiga kelompok. maaf Kelompok. maaf intervensi. Ya. Saya ada kemungkinan konversi Pak, tapi saya belum tentu, soalnya saya lagi pasti ini bisa masuk ke reaksi yang di dalam pabriknya, bisa dihitung biokatalis atau bukan. Daniel. Iya Pak. Daniel. Kan sekarang konversinya Daniel sama Michael. Daniel sama Michael yang konversi. Benar kan? Daniel sama Michael. Gimana? Tias? Tadi gimana Tias? Amaturahim ya? Nah, ini apa? Siapa yang ini? Yang konversi? Naufal sama Daniel ya? Oh Rizal, iya Rizal ya, Rizal. Oke, Daniel. Oke ya. Nah nggak apa-apa berarti ya kalau misalkan Daniel jadi konversi, nggak apa-apa. Berarti yang kelompok yang ada Daniel cuma bertiga berarti ya, seperti itu. Jadi 4-4-3 seperti itu ya. Kalau misalkan Danielnya jadi konversi ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Kita masih ada materi lagi. Minggu depan saja ya pembagian kelompoknya ya, karena minggu depan juga masih masuk materi ya. Nah, yang penting kalian sudah tahu apa yang ditugaskan ya. Nah, mungkin bisa mulai mencari dari sekarang semuanya. Jadi semuanya ini harus belajar aktif ya. Jadi kalian semua belajar aktif, mencari referensi, mencari jurnal yang akan kalian review ya, seperti itu. Oke, jelas ya tugasnya? Ya. Ya, ini tugas yang sebelum UTS ya. Nah, kita kan sekarang baru minggu kedua ya, minggu kedua. Minggu depan dikasih pembagian kelompok, minggu ketiga mungkin 3-4 masih materi. Nah, berarti mulai presentasi mungkin di minggu kelima. Minggu kelima 6-7 berarti presentasi ya. Nah, 5-6-7 ya kalau misalkan. Ya, kenapa? Diusulkan saja, dituliskan ke saya ya. Eh, siapa kelompok dengan siapa magangnya ya. Dituliskan saya nanti itu jadi bahan pertimbangan ya. Oke ya. Dikirimkan ke saya hari ini, nanti saya putuskan minggu depan untuk kelompoknya ya. Karena kan 4-4 ya. Nah, jadi atau mau dua-dua gitu ya. Dua-dua saja ya, berarti ya. Kalau dua berarti 6, tapi saya khawatir kita tidak punya banyak waktu untuk presentasi ya, seperti itu ya. Nah, karena bisa sih sebenarnya ya. Kalau satu pertemuan 2 presentasi bisa sebenarnya ya. Kalau 3 kali 5, 6, 7 berarti bisa sebenarnya ya.
Nah, bisa 6 kelompok, 2 atau 3 ya. 3 berarti 4 kelompok, 3 aja berarti ya. Nah, 3 aja ya. Hanya ganjil ya kalau 3 ya. Nah, dituliskan aja ke saya, nanti saya pertimbangkan ya. Oke? Oke ya, kalau gitu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak.